Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azima, NPM 22751095. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu serangan brute force SSH untuk mengakses database menggunakan Metasploit. Yang pertama itu ada tools dan software yang akan digunakan. Yang pertama ada VirtualBox. VirtualBox adalah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk membuat Anda mengelola mesin VirtualBox. Mesin VirtualBox ini mensimulasikan perangkat keras komputer sehingga Anda dapat menjalankan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, atau lainnya, tanpa mempengaruhi sistem operasi utama Anda. Yang kedua ada Kali Linux, adalah distribusi Linux yang dirancang khusus untuk menguji penetrasi atau audit keamanan. Kali Linux dilengkapi dengan berbagai alat keamanan cyber, termasuk Metasploit, NAPS, dan lainnya. Yang ketiga ada Metasploit Framework, adalah penguji penetrasi yang kuat dan banyak digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem jaringan. Yang keempat ada Ubuntu, adalah sistem operasi berbagai Linux yang digunakan sebagai target dalam simulasi serangan. Yang kelima ada MySQL, adalah sistem manajemen basis dan relasional. Dalam pengujian ini, MySQL digunakan sebagai aplikasi tambahan yang diinstal pada server target untuk mensimulasikan skenario dunia nyata di mana server SSH juga mengelola layanan database. Yang keenam ada NAT, adalah alat memindai jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi port terbuka dan layanan yang berjalan di server target. Yang ketujuh ada Ops SSH server, adalah perangkat lunak server yang digunakan pada sistem operasi target atau Ubuntu untuk menyampaikan layanan SSH. Perkenalkan, nama saya Taufik Maldi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama itu tentang flowchart. Yang pertama itu mulai. Selanjutnya kita membuka Ubuntu. Selanjutnya kita install OpenSSH Server dan MySQL di Ubuntu jika belum menginstalnya. Lalu mengecek IP Ubuntu dengan perintah ipconfig. Lalu kita membuka Kali Linux. Lalu kita scan network menggunakan Nmap untuk melihat open ports mana yang dibuka. Lalu buka WhereSec dan filter port 22 atau SSH. Lalu membuka Metasploit dengan perintah mf console. Lalu search SSH login, modul, dan use modulnya. Lalu set rhostnya ini menggunakan IP pada yang didapat di Ubuntu. Lalu set airport ini menggunakan port 22. Lalu set user file dan pass file ini menggunakan daftar username dan file yang telah dibuat. Lalu set verbosnya menjadi true. Lalu set threads ini menjadi 4 supaya agak cepat prosesnya. Lalu run brute force attack. Lalu apakah ada output username dan password? Jika tidak, ubah user file dan password file. Jika terdapat, login ke SSH dengan perintah SSH username @ip. Lalu kita masukkan passwordnya, lalu berhasil terhubung ke SSH tersebut. Lalu kita cek database dengan perintah dpkg-l grep database. Lalu kita dapat melakukan manipulasi data atau mengakses database tersebut. Lalu terakhir yaitu akhir. Langsung saja ke perintahnya, yaitu yang pertama buka dulu Ubuntu. Kita di sini akan mengecek IP address menggunakan perintah ipconfig.
atau juga dapat menggunakan perintah IP ADDR. Di sini kita mendapatkan IP itu 172.16.13.17. Selanjutnya lakukan instalasi SSH server menggunakan perintah install dan passwordnya. Karena di sini kami udah menginstal OpenSSH server, maka akan di sini seperti ini. Lalu yang kedua itu menginstal MySQL servernya. Karena kami juga sudah menginstalnya, akan terjadi seperti ini. Untuk presentasi selanjutnya atau demo selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mumairi dengan NPM 22351058. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo penyerangan berproses SSH menggunakan Metasploit. Kita akan masuk ke Ubuntu. Password. Di sini kita buka terminal, kemudian pertama kita scan terlebih dahulu kepada IP yang telah kita dapatkan dari target menggunakan perintah 172 16 11. Sini kita enter saja. Di sini bisa terlihat port yang kebuka itu port 22 dengan servisnya SSH. Selanjutnya kita masuk ke Metasploit-nya dengan perintah msf console. Di sini kita gunakan perintah search untuk mencari modul yang kita inginkan. Di sini kita akan menggunakan modul SSH login. Kita tekan enter. Maka di sini muncul ada dua opsi. Pertama SSH login dengan SSH login PubKey. Di sini kita gunakan yang pertama dengan perintah use, kemudian nama modulnya. Tekan enter saja. Maka dia akan langsung memakai modul. Kemudian kita set pertama kita set error hostnya, yaitu IP dari target 172 16 13 17. Di sini kita set untuk portnya. Ini portnya itu 22. Kemudian di sini kita set untuk daftar list username-nya dengan perintah set user file, kemudian lokasi di mana filenya berada. Oke, enter. Kemudian lakukan yang sama untuk passwordnya. Kemudian kita set verbose. Verbose-nya itu bernilai true untuk melihat daftar kombinasi yang dicoba oleh modul di Metasploit-nya. Kemudian kita set thread-nya
keempat untuk mempercepat prosesnya. Kemudian kita run saja. Sembari kita menunggu, kita buka dulu Wireshark-nya. Nah, di sini untuk Wireshark-nya itu kita memfilter SSH untuk melihat apakah kita mengirim ke kliennya atau ke targetnya. Di sini bisa melihat di mana IP kita mengirim paket ke targetnya. Oke, di sini sudah berhasil ya ketemu username dan passwordnya. Langsung saja kita masuk menggunakan perintah SSH, kemudian ada username-nya, kemudian IP dari targetnya. Kemudian kita enter saja. Kemudian sini kita ketikkan yes. Masuk passwordnya itu 1. Nah, sekarang kita sudah masuk ke SSH servernya. Sini pertama kita cek dulu apakah si target ini menginstal database atau tidak dengan perintah dpkg winl. Kemudian kita sini grep, kita coba dulu. Nah, ternyata install ya. Untuk masuk ke MySQL-nya kita menggunakan perintah min user, usernya itu root, kemudian min p itu password. Masukin passwordnya 1. Nah, sini kita sudah masuk ke database MySQL-nya. Untuk melihat database-nya kita menggunakan perintah show database di koma. Kita bisa melihat di sini untuk memilih database-nya kita bisa menggunakan use dengan nama database-nya. Di sini contoh mahasiswa, tekan enter. Kemudian kita melihat tabelnya. Di sini ada satu tabel mahasiswa, kita gunakan perintah select from lhs select from lhs. Nah, di sini kita bisa melihat di tabel mahasiswa itu ada beberapa nama dan IPM. Baik, sekian dari apa yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yang mana itu langkah-langkah mitigasi serangan, yaitu untuk mengurangi resiko serangan brute force pada protokol SSH. Langkah-langkah mitigasi berikut dapat diterapkan seperti yang pertama, misalnya konfigurasi firewall seperti UFW atau IP tables untuk membatasi akses ke port SSH hanya dari IP tertentu. Yang kedua, menggunakan kata sandi yang kompleks dengan panjang minimal 12 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kemudian yang ketiga adalah membatasi akses SSH hanya untuk pengguna tertentu dengan menambahkan aturan pada file sshd config. Yang keempat, mengaktifkan logging pada server untuk memantau aktivitas login SSH dan menggunakan login ini untuk mendeteksi percobaan serangan brute force, misalnya dengan memeriksa file atau var atau log atau aus.log. Yang kelima adalah mengganti port default SSH dengan mengedit file sshd config, misalnya port default 22 diubah menjadi 2222 atau sebanyak 4 kali. Setelah diubah, lakukan restart layanan SSH dengan perintah sudo system control restart sshd.
Itu merupakan langkah-langkah mitigasi serangan. Kemudian terakhir adalah penutup atau kesimpulan, yaitu dari hasil studi dan demonstrasi yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, protokol SSH meskipun dirancang dengan standar keamanan yang tinggi, tetap rentan terhadap serangan brute. Serangan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan alat seperti Metasploit framework yang memungkinkan penyerang mencoba berbagai kombinasi username dan password untuk mendapatkan akses ilegal. Yang kedua, penggunaan alat seperti Wirasar membantu memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan selama serangan, memberikan wawasan penting mengenai pola-pola serangan dan potensi kebocoran informasi. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan seperti pembatasan akses dan firewall dan penggantian port default SSH efektif dalam mencegah atau minimalkan dampak serangan brute force pada protokol SSH. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah demonstrasi yang dilakukan menunjukkan bahwa serangan brute force terhadap SSH dapat memberikan akses penuh ke sistem termasuk database jika ini tidak ada mekanisme keamanan yang memadai. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan praktik keamanan yang kuat pada sistem jaringan. Melalui laporan ini kemudian yang selanjutnya adalah saran, yaitu berdasarkan hasil studi analisis yang telah kami lakukan, ada beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan keamanan sistem. Yang pertama, administrator sistem dan pengguna jasa perlu diberikan pelatihan terkait ancaman serangan brute force serta langkah-langkah mitigasi yang efektif. Kemudian yang kedua, penting bagi organisasi atau individu untuk menerapkan praktik keamanan terbaik seperti penggunaan autentikasi berbasis kunci, pembatasan akses port, dan pembaruan sistem secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah melakukan simulasi serangan dan audit keamanan jaringan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.